Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Peserta kajian kamu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Fiqhul Sunnah lin Nisa, di mana pembahasan kita masih pembahasan seputar apa ma yajibu lahu al-wudu atau ma yahrumu alal muhdits ya. Atau ma yuhramu ya, apa yang wajib bagi orang yang berwudu dan apa yang haram untuk orang yang berhadas ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, di dalam faedah itu ada dua perkara yang tidak wajib padanya wudu ya. Yang pertama adalah tawaf di Ka'bah ya, dan sudah selesai pembahasan perkara tersebut. Kemudian kita menginjak pada yang kedua, yaitu masul mushaf ya, yaitu memegang mushaf. Artinya di sini tidak wajib menurut pendapat dari musannif ya. Nah, dan kita akan membahas perkara ini ya. Ya. Nanti perkara ini karena pembahasan seperti ini ya, kurang masyhur di tengah, pendapatnya kurang masyhur di tengah masyarakat kita tetap akan membahas dari pembahasan lain. Nanti kita akan melihat penjelasan para ulama yang lainnya perkara ini ya. Lebih-lebih di tempat kita kebanyakan bermadhab dengan madhab Syafi'i. Juga banyak dari para ulama kita ya, yang kita jadikan sandaran di Saudi Arabia ya, dan berbagai negeri yang lainnya juga berpandangan tidak seperti yang ada dalam kitab ini. Makanya nanti kita tambahkan dari penjelasan Syarah Bulughul Maram yang disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian pula di dalam kitab Fiqh Muyassar, yang itu bisa menjadi wawasan kita ya. Namun kita tetap akan bahas isi kitab ini ya, karena yang menjadi panduan kita adalah kitab ini ya. Yaitu tidak wajib untuk menyentuh memegang mushaf ya. Beliau mengatakan dhahaba katsirun minal ulama ila annahu yajibul wudu li ajli masil mushafi wastadalu li hadzal amri bima ya'ti. Kebanyakan dari para ulama itu berpandangan bahwa wajib untuk wudu karena ingin memegang mushaf. Mereka berdalil dengan ayat-ayat berikut ini untuk perkara ini, atau dengan dalil yang berikut ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun ya, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan ya, al mutahharun ya, yang disucikan.
Beliau mengatakan bahwa jawaban dari perkara ini bi'ala dhamir biqauli ta'ala la yamassuhu, yaitu pada haknya itu tidak menyentuhnya, itu aidun alal kitabil maknun alati bisama, itu kembalinya kepada kitab yang istilahnya tersimpan, yang ada di langit, yaitu filauhil mahfud, ya, dimana kitab tersebut tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Dan yang dimaksud dengan al-mutahharun itu adalah humul malaikatu, mereka adalah para malaikat, ya, kama dhahaba ilaihi aksarul mufassirin, sebagaimana kebanyakan para ahli tafsir berpendapat dengan pendapat tersebut, ya. Dan juga diketahui bahwa dengan perkara ini, ya, tentang konteks ayat yang mulia, itu disebutkan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya, ya, kitab itu dia adalah benar-benar Quran yang mulia, ya, yang dia tersimpan di kitab yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu berada dalam kitab yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyentuhnya melainkan makhluknya yang disucikan, ya. Jadi di situ memang nampak, ya, secara konteks bahwa yang dimaksud al-mutahharun itu al-malaikah, ya. Dan yang menguatkan perkara tersebut juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa, ya, itu terangkan fi suhufim mukarramah, pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safar, yang berada di tangan utusan-utusan yang mulia, yaitu malaikat kiramim bararah, ya, utusan-utusan yang mulia lagi banyak berbakti, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang dengan penafsiran tersebut nampak, ya, bahwa dalil ini, yaitu ayat ini, untuk digunakan sebagai dalil berkaitan menyentuh mushaf, ya, itu harus suci, itu, ya, agak jauh, gitu, ya, agak jauh, karena ini berkaitan dengan malaikat. Tetapi dari sisi yang lain itu ada, ya, ada pula, ya, yang bisa digunakan sebagai sisi pandang, tapi tidak begitu kuat, gitu, ya, karena ini kan kaitannya dengan firman Allah, yang tertulis di situ kan firman Allah, yang menyentuh hanyalah para malaikat, dan keadaan para malaikat pada saat menyentuh itu disucikan mereka. Nah, sebenarnya Al-Quran itu sendiri yang tertulis di mushaf itu, dia juga firman Allah, sehingga sudah selayaknya untuk disentuh dalam keadaan disucikan, orangnya sudah bersuci, gitu, ya. Namun memang itu masih ada ihtimal, ya, perkara itu masih ada kemungkinan, maka menggunakan ayat itu untuk hujah, itu, ya, untuk hujah yang menunjukkan wajibnya untuk berwudu, itu ada sisi kekurangan, ada sisi yang masih bisa dibantah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, itu di sini kan yang mengatakan bahwa itu malaikat itu kebanyakan dari ahli tafsir, gitu, menafsirkan demikian. Dan kita tahu, ya, ahli tafsir itu
dijadikan rujukan di dalam masalah menafsirkan ayat ya. Ya, di dalam menafsirkan ayat. Ya. Sehingga kalau kemudian itu dibawa kepada pembahasan fikih ya, itu ada sisi pandang lain gitu. Karena kita tahu ya, kalau bicara masalah hukum itu ya memang ranah ahli fikih gitu, ahlul ijtihad, dan bukan ranah ahli tafsir, bukan pula ranah ahli hadis gitu. Makanya kalau kita bicara fikih, kita nggak akan berbicara tentang pendapat Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu dia ahli hadis, beliau bukan ahli fikih. Tapi kalau misalnya kita berpandangan tentang membahas tentang masalah fikih, ya kita bicara Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, rahimahumullah. Dimana beliau-beliau ini adalah ahli fikih gitu loh. Makanya terkadang di kalangan para ahli fikih itu tatkala ada riwayat ya yang digunakan sebagai sisi pendalilan itu ya, oleh para ahlul hadis itu kadang kadang diberikan catatan gitu loh. Diberikan catatan. Karena memang hal demikian itu dimaklumi ya, bahwa hadis itu tatkala diambil fikihnya itu nggak bisa hanya 1-2 hadis itu. Nggak bisa hanya 1-2 hadis. Makanya kalau para ulama ahli fikih itu kadang mengumpulkan seluruh hadis, seluruh nas, dikumpulkan semua dalil-dalilnya, kemudian diambil kesimpulan dengan mengistimbat dalil sesuai dengan ilmu usulnya gitu. Ilmu usulnya. Dan kita tahu bahwa dalil itu ada 2 macam ya. Dalil itu ada 2 macam. Pertama dalil lafadz gitu. Artinya memang dalam lafadz dalil itu ada gitu. Yang kedua itu ada dalil namanya makna gitu. Dalil makna. Dan kita tahu penunjukan makna itu diterangkan oleh para ulama, terutama ulama ahli fikih kadang sering membahas. Penunjukan makna itu ada 3. Penunjukan makna kesesuaian, penunjukan makna secara ketercakupan, dan penunjukan makna secara konsekuensi. Nah ini yang jarang dipunyai kecuali oleh ahli fikih gitu. Ya, contoh penunjukan makna secara kesesuaian yang namanya rumah itu ya ada kamarnya, ada ruang tamunya, ada atapnya, dindingnya, itu namanya rumah. Diceritakan semua itu namanya penunjukan kesesuaian. Tapi kalau penunjukan misalnya ketercakupan gitu, ketercakupan, maka manakala orang misalnya mengatakan, oh kamarku indah, kamarku itu bagus gitu loh, oh berarti dia dari sisi ketercakupan itu menunjukkan rumah. Makanya Nabi kadang menyebutkan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Padahal haji itu kan semuanya, amalan semuanya, tapi ditunjukkan Arafah gitu. Wukuf Arafah. Atau fasjudu sujudlah, maksudnya sholat. Nah itu penunjukan secara tadomuniyah namanya, ketercakupan. Ya, yang kadang ketercakupannya itu menyebutkan justru semua untuk sebagian saja, bisa jadi sebagian untuk menunjukkan semuanya, bisa macam-macam gitu, bisa sebaliknya gitu. Contohnya misalnya penyebutan semua untuk sebagian itu seperti hadis Nabi qasamtus sholah. Ini di dalam hadis qudsi qasamtus sholah baini wa baina abdi nisfaini idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin qala Allah tabaraka wa taala hamidani abdi, sampai akhir hadis. Allah menyebutkan aku bagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Kalau dia mengucap alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka ini hambaku telah memuji aku. Nah itu kan sholat yang dimaksud di situ Al-Fatihah.
Padahal kan sholat ya, maksud Al-Fatihah. Ya. Namun terkadang sebaliknya, warka'u ma'arokiin, rukuklah kalian bersama dengan orang rukuk. Maksudnya adalah sholat. Ya, maksudnya adalah sholat. Warka'u ma'arokiin, itu maksudnya sholat. Padahal rukuk gitu loh. Gitu. Itu namanya penunjukan sebenarnya tadomun ya. Dan bisa apa yang tercakup itu ditunjukkan dengan lafadz kesemuanya atau sebaliknya. Dan yang ketiga itu penunjukan yang sering dinamakan dengan penunjukan iktida, konsekuensi, penunjukan athar, pengaruh. Contohnya gitu loh, contohnya misalnya kayak orang lihat bangunan yang bagus, rumah yang bagus. Ya, rumah yang bagus. Ya, maka itu menunjukkan bahwa orang yang mau bikin rumah itu pinter gitu. Punya ilmu arsitek gitu. Namanya penunjukan ya. Yang sifatnya iktida gitu. Ya, sifatnya iktida. Lah di kalangan ahli fikih gitu loh, tentang penunjukan seperti itu nampak gitu loh. Ya. Yang mana hal seperti itu dipelajari penunjukan seperti itu secara makna gitu loh. Ya. Makanya dalam pembahasan ilmu usul fikih kita bisa melihat ya. Penunjukan umum, penunjukan khusus, ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad, itu semua dipelajari gitu. Sementara kalau dalam belajar hadis tidak dipelajari, itu hadis nanti riwayat tentang sahih dan tidaknya. Ya, dari si asalnya dalil yang dibahas itu, bukan dari si makna dalilnya. Makanya orang yang menghafal hadis tatkala menyampaikan itu bisa jadi yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan hadis. Seperti misalnya Imam Syafi'i banyak mendapatkan hadis ya. Tetapi di dalam masalah hadis gitu loh, beliau tidak dimasukkan tobaqat sebagai perawi hadis gitu loh. Oleh Imam Bukhari tidak dimasukkan. Tetapi hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu, yang Imam Syafi'i itu mengambilnya, menjelaskan secara keilmuan, secara ilmu fikih dengan jalan-jalannya ya, itu pemahaman beliau itu sepakat para ulama yang menunjukkan bahwa beliau alim masalah fikih, luar biasa keimaman beliau itu. Oleh karena seperti itu, makanya misalnya itu ahli tafsir ya, di sini ahli tafsir. Ya, ahli tafsir menyebutkan ayat ini bahwa yang dimaksud la yamassuhu, ya, itu domirnya kembali kepada kitab yang tersimpan di Lauhil Mahfuz kan, yang ada di langit sana. Kemudian al-mutahharun itu kembalinya kepada para malaikat. Itu tidak bisa langsung dijadikan sebagai apa? Sebagai kesimpulan hukum gitu. Ya. Karena masih muhtamal. Bagaimana ini kalau berlaku untuk Al-Quran yang ada di tangan kita, maksudnya mushaf, bisakah itu? Masih kemungkinan bisa, kemungkinan tidak gitu loh. Secara ilmu apa? Secara ilmu usul fikih untuk diistimbat dalil gitu loh. Ya, maka kalau para ulama ahli fikih, dia akan mencari dalil-dalil lain untuk dikumpulkan semuanya sampai diambil kesimpulan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala menyebutkan dalil ini ya, la yamassuhu illal mutahharun, beliau kemudian mengatakan bahwa ayat ini ya, menunjukkan bahwa tidak wajib untuk memegang mushaf itu mesti berwudu gitu. Sebagai konsekuensi usul beliau. Sebagai konsekuensi usul fikihnya. Karena baru dalil itu. Tapi tatkala beliau menjelaskan hadis ini, yaitu la yamassul qur'ana illa thahirun. Ya, setelah beliau kumpulkan dengan hadis itu, beliau kemudian mengatakan wajib untuk berwudu sebelum menyentuh Al-Quran. Ya, jadi disitulah cara berhujah ya. Jadi bagaimana hujah sebuah dalil itu kemudian diambil kesimpulan, kan?
Ya, tetapi tatkala kemudian masih ada dalil lain, kemudian dalil lain itu diikutkan sehingga nanti ada kesimpulan yang lebih jelas, lebih tajam, lebih apa istilahnya, lebih menjadi kesimpulan akhir, hasil akhir gitu. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastadalu kadzalik bihadis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Mereka berdalil dengan, seperti itu pula dengan hadis yang dikeluarkan oleh di sini tidak disebutkan riwayat dikeluarkan oleh siapa ya, tapi di sini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Al-Irwa ya. Memang ada pembicaraan tentang derajat hadis ini ya. Namun dengan berbagai macam kumpulan dari riwayat-riwayat dikumpulkan itu sampai pada derajat hasan ya. Ada maqal, ada pembahasan pembicaraan dalam hadisnya, tapi hadis itu adalah hadis yang hasan ya. Makanya Al-Albani beliau mensahihkannya di dalam Irwa gitu. Sebagian mengatakan hasan hadis ini ya. Ya, yaitu tidak akan menyentuh Quran kecuali tahirun. Lah sisinya itu mana gitu loh kok. Ini kan fi'il mudhari' la yamassul Qur'ana illa tahirun. Kan bukan larangan. Bukan fi'il nahyi gitu, tapi ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kemudian apa? Ada harfu nafiyah gitu, huruf penafian. Itu dijelaskan oleh para ulama ya, para ulama ahli usul ya, bahwa fi'il mudhari' itu kalau menunjukkan sebuah penafian itu lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan sebuah larangan, fi'il nahyi gitu. Anan nafi ya akadu minan nafyi, minan nahi gitu, bukan nafi, minan nahi, bahwa penafian itu lebih kuat, lebih ablak, lebih menyampaikan dibandingkan dengan larangan. Makanya kalau orang mengatakan la ta'kul, jangan kamu makan, sama kemudian mengatakan la ta'kulu, ya, kamu tidak makan, itu lebih kuat la ta'kulu ya, lebih kuat itu gitu. Karena kita tahu fi'il nahi atau nahyi, larangan, itu dia merupakan apa? Percabangan dari fi'il mudhari'. Makanya di dalam pembahasan iqlal gitu, pembahasan pembahasan seputar wazan gitu ya, bukan iqlal tapi wazan. Itu fi'il nahyi, fi'il amr itu dicabangkan dari fi'il mudhari'nya gitu loh. Dicabangkan dari fi'il mudhari'nya. Wahakata. Ya. Nah, itu dipelajari gitu loh ya. Sehingga yang dimaksud dengan la yamassul Qur'ana illa tahirun itu berlaku di situ larangan yang lebih kuat dibandingkan larangan sekedar mengatakan ya hendaklah dia larangan istilahnya la tamusal Quran misalnya, jangan kamu menyentuh Al-Quran. Itu lebih dalam daripada itu gitu. Karena itu fi'il nahyi. Kalau ini nafi gitu. Ya. Beliau mengatakan hadis ini memang diperselisihkan tentang masalah tahsinnya. Ya, dengan berbagai jalan ya yang ada padanya bimasbu itu rukihi, dengan kumpulan jalan riwayat-riwayatnya itu diperselisihkan tentang istilahnya hasannya gitu. Bahkan mu'alif ya kitab Fiqh Sunnah Nisa itu mengatakan wa arjahu dha'fuhu gitu. Justru yang lebih rajih itu dhaifnya. Ya benar kalau dikatakan dhaif yang namanya hasan li ghairi itu mesti dhaif gitu loh. Ya, namun dhaifnya itu apakah sampai jidan atau enggak gitu loh. Dhaifnya ada sawahid atau enggak, ada yang menjadi sahid, ada yang menjadi mutabik,
atau enggak gitu loh. Masalahnya itu. Wallahu ta'ala. Bahkan beliau juga mengatakan untuk menguatkan pendapat beliau ya di sini yang mengatakan tidak wajib untuk berwudu, itu menggunakan hadis al-mu'min lah yang justru orang mukmin itu tidak najis gitu. Tidak najis. Itu kan kaitannya pada saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu menghindar ketemu Nabi, itu menghindar terus gitu. Kemudian Nabi nyari kemana ya Abu Hurairah, suatu saat ketemu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu enggak ketemu dengan saya, intinya seperti itu. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah SAW butuh junuban, saya itu sedang junub ya. Maka Nabi bertasbih subhanallah ya, al-mu'min la yanjus, mu'min itu tidak najis gitu. Artinya boleh untuk berdekatan walaupun dia junub gitu. Nah, hanya untuk menguatkan makna. Tapi ini kan sebenarnya bahasanya beda sebenarnya. Tapi untuk menguatkan saja yang menjadi inti ya ayat tadi dan hadis ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif, sehingga mu'alif penulis kitab ini Fiqhus Sunnah Lin-Nisa ini mengatakan tidak wajib. Ya, dan ini menyelisih pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya. Ya, karena tadi sudah disinggung ya. 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 Kita akan memberikan catatan sedikit ya, pada beberapa pembahasan ya. Tatkala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan hadis ini, hadis dari jalan Abdullah ibni Abi Bakar. Ana fil kitab alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibni Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Rawahu Malik mursalan wa wasallahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Jadi bahwa di dalam risalah yang ditulis oleh Rasulullah, surat ditulis Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm, itu ada di situ tertulis la yamassal Qur'ana bukanlah namanya ala yamassal Qur'an ya, illa tahirun ya, hendaklah tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dikeluarkan oleh Imam Malik secara mursalan. Ya, kalau mursal itu kan berarti ada yang menyampaikan tidak mendengar langsung dari Nabi, itu mursal. Ya, mursal itu kan bisa mursal tabi'in, bisa mursal sahabat gitu. Namun Imam Nasai dan Ibnu Hibban itu mewasolkannya, artinya hadis itu menjadi bersambung sampai Rasulullah SAW. Dan dari sini maklul ya. Maklul artinya ada pembicaraan tentang kecacatannya. Ya. Lafaz ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Yang dimaksud Al-Quran di sini adalah kutiba fihi Al-Quran. Artinya memang ditulis di dalam surat tersebut, atau memang di situ itu yang dikirim kepada Abdullah ibni Abi Bakr itu memang mushaf ya. Jadi di dalam lembaran itu tulis ayat-ayat Al-Quran ya. Sehingga itu hukumnya mushaf. Ya.